Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ardiansa. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, jurusan Analis Kesehatan semester 2 kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah biokimia. Materinya mengenai yang pertama ada lipid, kemudian hormon dan enzim. Nah, masuk ke materi yang pertama, yaitu hormon. Apa sih itu hormon? Hormon adalah getah yang dihasilkan oleh suatu kelenjar dan langsung diedarkan oleh darah. Kelenjar tersebut mempunyai saluran khusus sehingga sering disebut sebagai kelenjar buntu atau kelenjar endokrin. Kalau dilihat dari kata hormon itu sendiri, berasal dari kata hormain yang berarti memacu atau mengingat. Hormon sangat diperlukan oleh tubuh. Kemudian fungsi dari hormon. Nah, hormon memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu mengatur homeostatis. Selain itu, hormon juga berfungsi untuk memacu pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Kemudian perbedaan antara hormon dan saraf. Baik sistem hormon dan sistem saraf sangat berkaitan dalam proses penyampaian informasi melalui sinapsis listrik. Sedangkan pada sistem hormon melalui zat kimia disebut neurotransmitter. Kerjasama antara sistem hormon dan sistem saraf antara lain tampak pada keadaan yang menyebabkan seseorang kekurangan air atau dehidrasi. Sedangkan keadaan ini akan dilacak oleh saraf tertentu pada hipotalamus. Selanjutnya, hipofisis akan menghasilkan hormon antineurotika yang menghambat produksinya urin. Kemudian contoh dari hormon itu sendiri yaitu ada insulin. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi sebagai penyerapan glukosa ke dalam sel untuk mengendalikan gula darah. Nah, kemudian cara kerja dari insulin. Perlu kita ketahui, insulin memiliki cara kerja yang penting untuk Anda ketahui. Cara kerja hormon insulin saat terjadi peningkatan glukosa dalam tubuh dengan memberikan sinyal kepada pankreas untuk memproduksi hormon insulin. Setelah hormon insulin dihasilkan, maka selanjutnya hormon insulin akan memberikan sinyal kepada sel-sel ke seluruh tubuh untuk mengambil glukosa di dalam aliran darah. Ketika glukosa sudah diserap setelah glukosa sudah diserap ke dalam tubuh, sehingga kadar glukosa turun atau normal kembali. Nah, glukosa yang diserap oleh sel-sel tubuh digunakan sebagai energi, sedangkan sel-sel yang ada di organ hati itu akan disimpan dalam bentuk glikogen yang bisa kembali dikeluarkan saat tubuh memerlukannya. Baiklah, mungkin seperti itu dulu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu materi mengenai lipid. Lipid adalah senyawa organik yang berminyak atau berlemak yang tidak larut di dalam air, namun dapat diekstrak dari sel jaringan oleh pelarut nonpolar. Contohnya seperti kloroform, eter, aseton, etanol. Oleh karena itu, lipid tidak larut dalam pelarut polar seperti air dan alkohol. Masuk ke fungsi dari lipid itu sendiri. Lipid berfungsi yang pertama menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Yang kedua, mempunyai fungsi seluler dan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu menopang senyawa organik sebagai penghantar sinyal seperti prostaglandin dan steroid. Kemudian penggolongan lipid. Senyawa-senyawa yang termasuk lipid terbagi dalam beberapa golongan, antara lain klasifikasi lipid menurut Blur. Lipid sederhana adalah suatu bentuk ester yang mengandung CH dan O. Jika dihidrolis menghasilkan asam lemak dan alkohol. Lipid turunan adalah ester asam lemak yang gugus tambahan dan merupakan kelompok lipid terdahulu. Asam lemak adalah senyawa alifatik dengan gugus karboksil. Asam lemak terbagi atas dua golongan, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh.
Asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh yaitu asam lemak yang semua ikatan karbonnya berupa ikatan tunggal. Contoh dari asam lemak jenuh ini seperti asam stearat, asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh, asam lemak tak jenuh yaitu asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Contoh asam oleat dan asam linoleat. Kemudian lipid itu didapatkan dari dua sumber, yaitu dari sumber nabati dan sumber hewani. Contoh dari sumber nabati itu seperti buah alpukat, jenis kacang-kacangan, mentega, minyak kelapa dan sebagainya. Kemudian kalau dari sumber hewani yaitu yang pertama ada ikan laut, susu, daging, telur. Mungkin sampai di sini materi yang saya bisa jelaskan mengenai lipid. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga sekaligus materi terakhir pada penjelasan kali ini, yaitu materi mengenai enzim. Nah, enzim adalah suatu protein yang berfungsi sebagai biokatalisator, senyawa yang meningkatkan kecepatan reaksi suatu reaksi kimia. Enzim merupakan biokatalisator organik yang dihasilkan oleh organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berkaitan dengan protein. Nah, kemudian enzim itu dapat digolongkan berdasarkan tempat kerjanya, substrat yang dikatalisis, daya katalisisnya, dan cara terbentuknya. Penggolongan enzim berdasarkan tempat kerjanya. Itu yang pertama ada endoenzim. Nah, endoenzim ini sering disebut juga enzim intraseluler, yaitu enzim yang bekerja di dalam sel. Umumnya merupakan enzim yang digunakan untuk proses sintetis di dalam sel untuk pembentukan energi, yang berguna untuk proses kehidupan sel, misalnya dalam proses respirasi. Kemudian ada eksoenzim. Eksoenzim disebut juga enzim ekstraseluler, yaitu enzim yang bekerja di luar sel. Umumnya berfungsi untuk mencerna substrat secara hidrolisis. Untuk dijadikan molekul yang lebih sederhana dengan BEM lebih rendah sehingga dapat masuk melewati membran sel. Kemudian perlu kita tahui cara kerja dari enzim itu. Ada teori yang mengatakan, yaitu teori gembok dan anak kunci. Enzim dan substrat bergabung bersama membentuk kompleks seperti kunci yang dimasukkan ke dalam gembok. Di dalam kompleks tersebut substrat dapat bereaksi dengan energi aktivitas yang rendah. Setelah bereaksi, kompleks dilepas dan melepaskan produk serta membebaskan enzim. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi yang bisa saya bawakan mengenai mata kuliah biokimia ini, karena pengetahuan saya masih terbatas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.